Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama Kak Faris ya. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang telah tertunda. Kali ini pertanyaannya singkat saja. Oke, jadi pertanyaannya ini. Di dunia pekerjaan saya ini ada orang yang mencari muka di atasan atau bos ya. Dan juga ada teman saya juga itu punya dua muka. Jadi pas di sisi depannya itu dia itu baik sama saya pas kerja gitu. Terus kalau di sisi belakangnya itu dia kayak jahat gitu, menjerumuskan. Saya akan jawab ya. Ini problem yang sangat sering ditemui di mana aja, dan bagi yang belum pernah kerja jangan kaget ketika kerja itu ternyata banyak teman kita atau rekan kerja itu yang cari muka atau caper dari perhatian kepada pimpinan atau kepada atasan. Jangan salahkan saja, padahal zaman kita masih sekolah saja murid-murid itu banyak juga yang caper sama gurunya biar entah dikasih privilege nilai yang lebih bagus, atau nanti kalau istilahnya nilainya down itu di up dikit lah gitu, karena dianya suka caper banget sama guru-guru kalau mahasiswa ya sama dosen. Itu sering, dan itu kayak memang kayak malah jadi turun temurun. Jadi hampir semua orang kayaknya pernah deh mengalami problem yang satu ini. Jadi memang kalau di dunia kerja jangan kaget kalau menemui orang yang suka caper atau cari perhatian pada pimpinan atau bos dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu juga yang tadi, yang di depan kita pura-puranya baik tapi ternyata di belakang menjerumuskan. Boleh jadi cari-cari kesalahan kita terus bilang-bilang minusnya kita ke atasan atau ke pimpinan supaya dia up sedangkan kita down gitu. Kan kompetisi dunia kerja memang seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau kita jawab saja ya, sebenarnya saya pengennya sih mencontohkan diri kami pribadi dalam dunia kerja gitu. Tapi kalau biasanya kalau nyontohin diri kita sendiri itu serasa naif banget gitu. Tapi mungkin nggak apa-apa ya, karena saya baru punya contohnya ya yang saya alami dulu gitu. Kalau mau nyontohkan kamu misalnya, saya kan nggak tahu gitu. Lebih baik diri saya sendiri. Nah kalau ada bagusnya ya semoga bermanfaat, kalau enggak ya jangan dicontoh begitu. Nah di sini kalau kalian dulu di dunia kerja, kalau kami sendiri pribadi itu tidak pernah mengagungkan seseorang gitu ya. No one above us except Allah, and the only one Allah only begitu ya. Jadi Allah saja, tidak ada di atas kita yang kita agung-agungkan selain Allah begitu. Orientasi kita hanya Allah. Bahkan kita sebelum berangkat kerja atau sebelum mencari rezeki itu kan kita berdoa ya, Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Yang artinya dengan menyebut nama Allah kita itu bertawakal kepada Allah dan tiada daya dan upaya melainkan dari Allah. Kalau kita udah niat gitu, ya udah kita nggak urus itu bahasa Jawa ya. Maksudnya nggak peduli apapun orang entah caper sama pimpinan, entah kekurangan kita dilaporin sama pimpinan biar kita down dan sebagainya oleh rekan kerja, nggak peduli. Yang penting niat kita apa-apa dimulai karena memang hanya Allah. Tidak ada daya dan upaya dari kita sedikit pun melainkan hanya dari Allah. Kalau udah orang orientasi dan memulai hari starting the day-nya kayak gitu, bukan starting with a cup of coffee ya, dengan secangkir kopi untuk memulai hari, enggak, tapi dia memulai hari dengan cara tadi bertawakal kepada Allah dan Allah saja gitu. Akhirnya kalau demikian, seorang juga tidak akan menemui kebingungan ketika menemui seseorang di tempat kerja. Kok orang yang ada teman rekan kerja suka caper lah, suka melaporin kita, atau suka ungkap-ungkap atau mengumbar-umbar, membuka atau minus-minus kita disebarluaskan gitu. Kalau dalam hadisnya kan Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita menutupi aib saudara kita begitu, jadi Allah juga akan menutupi aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu janganlah kita itu pernah kepikiran pas kerja nih, kan kerja kadang-kadang dibuat tim. Ini tim media, ini tim marketing, tim pemasaran, ini tim yang terjun di lapangan, ini tim produksi misalnya. Dari tim-tim itu biasanya dalam satu tim teman mesti ada masa dia down dan teman juga pasti ada masa dia up. Pas dia down boleh jadi malah dilapor-laporin, malah
Ya seperti itu, bukannya saling melengkapi kekurangan, saling menutupi biar timnya itu semakin solid, bagus dalam pekerjaan begitu ya. Tapi malah tadi akhirnya diumbar-umbar atau dilaporkan ke pimpinan, boleh jadi dia malah di skorsing atau langsung dipecat dan lain sebagainya, kehilangan pekerjaannya. Itu kan nggak baik. Kalau dalam hadisnya kan juga istilahnya kita nggak boleh bertajasus. Jadi iyakum wadonna fa inadonna aktabul hadisi wala tahassasu. Jadi kita itu tidak boleh berprasangka, karena prasangka itu tadi sedusta-dusta perkataan hati. Tidak boleh tahasus, wala tahassasu, wala tajassasu. Tajasus itu mencari-cari kesalahan. Wala tanafasu, tanafasu itu bersaing yang tidak sehat. Kalau bersaing dengan sehat kan fastabiqul khairat ya. Kalau kita pengen dapatkan prestasi di dunia kerja ya usaha gitu. Jadi jangan sampai usahanya itu dengan cara jatuhin teman kita supaya kita itu kan nggak dalam Islam nggak seperti itu. Kalau dalam hadis yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, nggak boleh tanafasu, nggak boleh bersaing yang tidak sehat. Wala tajassasu, wala tanafasu. Setelah itu wala tadabaru, wala tahasadu, nggak boleh saling membelakangi, nggak boleh saling membenci, mendengki begitu. Kan indah banget Islam mengajarkan demikian. Rasulullah SAW dan kita. Kalau kita udah niru Rasulullah dari setiap hal, kita aplikasikan pada diri kita, insya Allah kita menjalani hidup itu ya benar-benar nyaman, rileks, benar, dan istilahnya nggak ada hal yang dapat membuat kita menjadi terlalu galau atau gelisah gitu. Insya Allah nggak ada. Karena seindah itu loh mengatur. Kalau semua orang bayangkan setiap satu perusahaan mengamalkan itu semua, pasti perusahaan itu akan maju. Namanya kalau udah nilai-nilai din ya, nilai-nilai agama baik dari Al-Quran maupun Sunnah dari hadis Rasulullah, kalau udah diaplikasikan dalam suatu hal pasti menjadikan keberkahan juga. Seperti itu. Jadi memang problemnya orang biasa caper gitu, tapi dia orang yang biasa caper nanti akhirnya akan menyesal. Kenapa? Karena dia telah mengurung dirinya dengan loyalitas yang dia buat. Misalnya seorang itu mengagung-agungkan pimpinan gitu, akhirnya dia akan caper, akhirnya dia pengen istilahnya pengen style. Kan kadang orang itu ada style kendo gitu ya. Style kendo itu maksudnya pas masa slownya begitu, kadang juga ada yang style kenceng gitu. Kan karena dia caper loyalitas dengan pimpinan dan sebagainya, dia pengen style istilahnya lagi pengen santai nih, nggak bisa. Wah ini ada pimpinan, akhirnya dia memaksa diri banget, mungkin rela mengorbankan harta, benda, kesehatan dan lain sebagainya supaya tampak prima di depan pimpinan atau di depan bos dan lain sebagainya. Akhirnya nanti dia akan kecewa karena ternyata pengorbanannya tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan begitu. Karena jujur saja kalau berharap sama manusia itu yang pasti hanyalah ada yang hanya kecewa begitu. Beda kalau orang yang orientasinya benar-benar pure karena Allah begitu. Tidak ada yang di atasnya, tidak ada yang diagungkan selain Allah. Kalau jujur kami pribadi, kalau kerja itu justru hampir nggak pernah lama begitu. Maksudnya nggak pernah lama itu kita suka berdikari. Selain itu kita kebiasaan entah dianggap apa, yang entah banyak yang benci kita atau gimana, gue nggak peduli. Kalau gue nggak peduli. Maksudnya intinya, pokoknya nggak pernah mengagungkan seseorang atau mengistimewakan seseorang. Entah dia itu punya jabatan, entah punya harta banyak, perusahaan yang maju di mana-mana, punya tanah di mana-mana, istilahnya orang besar begitu. Bagi kita ya biasa aja. Kayak ya manusia selama manusia gitu. Nggak pernah ketemu orang kok tiba-tiba malu lah, minder lah. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya iman, kita punya agama, punya akidah, akhlak, itu udah mulia banget, udah worth it dibandingkan orang-orang yang istilahnya boleh jadi. Kalau kita menghormati orang itu karena memang anjuran gitu. Karena kan Rasulullah juga pernah menyampaikan laisa minna man la yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana. Jadi bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan Rasulullah yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah ini kita formalitas saja kalau sempat atau menghormati pimpinan atau bos dan sebagainya, itu sekadar formalitas supaya kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Biasanya kan pimpinan lebih tua, ya kalau lebih muda ya menyayangi begitu. Intinya demikian. Kita nggak pernah mengagungkan seseorang, mengagungkan tertentu begitu. Tidak, karena itu nanti akan yang rugi kita sendiri. Kalau kita berharap sama manusia, yang ada hanya kecewa. Beda lagi kalau orang itu udah misalnya
kita orang yang terkadang udah punya jabatan tinggi, prestasi yang luar biasa atau hal-hal yang wow begitu, ketika melihat orang-orang biasa itu seakan wah pasti orang ini akan tertarik sama saya, pasti orang ini akan rela melakukan apa-apa demi saya gitu, karena saya itu wow gitu. Tapi tidak, ketika menemui orang yang beriman, misalnya dia orientednya hanya Allah, nanti akan lebih menarik. Menariknya seperti apa? Ketika bertemu kok orang ini nggak ada itu ya, nggak ada mengistimewakan saya, kok ketemu saya biasa aja, justru malah jadi nilai plus. Jadi kalau orang yang dikit-dikit mengagungkan seseorang, justru nanti dia nggak ada nilai plusnya sama sekali. Kalau yang beriman tadi hanya mengagungkan Allah, terus membuat orang yang pengen diagungkan jadi heran, kok orang ini sama saya nggak kagum sama sekali, kok biasa aja. Boleh jadi dia kan menjadi seperti berlian. Berlian itu kalau misalnya di ngantuk ya mas ya. Ya kita rekodnya malam sih, ini mohon maaf saya itu kebetulan over juga kegiatannya, kalau pagi siang itu hampir nggak pernah ada break ya. Ini buktinya saya kurus sekali nih ya. Mohon penonton, mohon doanya begitu, semoga saya agak mendingan begitu ya. Semoga kita sehat selalu dalam beribadah kepada Allah dan penonton juga sama begitu. Jadi intinya kembali ke laptop tadi ya. Intinya orang yang nggak pernah mengagungkan seseorang tertentu, hanya mengagungkan Allah saja, dia itu memuliakan Allah, maka dia akan menarik gitu. Kok orang ini nggak kagum sama saya, kok ini nggak, kok dia biasa aja gitu. Ketemu saya kok juga biasa aja gitu, nggak ada kayak apa ya, respect sih respect, cuman cuman kayak gimana ya, ya kayak biasalah menganggap orang biasa itu, maka dia akan punya nilai plus seperti berlian. Berlian itu yang misalnya jatuh di lumpur, nilainya berubah nggak kira-kira? Apa berlian itu jadi wah harganya turun gitu karena kena lumpur? Enggak, pasti tetap berharga. Bahkan berlian aja yang udah di tempat yang mungkin dapat dikatakan antah berantah, yang mudah kotor atau yang mudah hancur berpuing-puing, berlian itu pasti masih bernilai. Beda lagi kalau orang yang nggak punya nilai tadi, tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah, boleh jadi dia itu seperti apa ya? Seperti hal yang tidak begitu bernilai begitu. Kalau kita jadilah berlian, jadi kita nggak akan ada ketergantungan sedikit pun dengan manusia. Akhirnya mungkin sama bosnya misalnya, dia nggak takut kehilangan pekerjaannya. Pokoknya dia kerja niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena wama a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya dimelainkan untuk beribadah kepada Allah itu bukannya kita itu diperintah untuk sholat saja, nggak bisa kerja dan sebagainya, tidak. Ternyata dalam ayat ini kalau dikupas secara mendalam, arti ibadah itu mencakup segala aktivitas hidup kita itu ternyata hanya untuk Allah semata begitu. Jadi intinya kalau orang yang demikian pasti akan bernilai. Dan di surat Al-Hujurat ya yang sering kita ulang-ulang begitu ya. Kan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang istilahnya bernilai nih ya, bermartabat di antara kalian itu yang bertakwa. Yang bertakwa kepada Allah pasti akan mempunyai nilai lebih. Jadi orang yang demikian pasti nggak takut. Misalnya bosnya kurang beriman, maksudnya bosnya kurang beriman kan kadang sering kita menemui orang KTP-nya Islam tapi kok nggak mengamalkan Islam, itu kan kadang bikin sebel juga gitu. Saya juga sering kerja itu nggak lama itu pasti ya Kak. Yang pertama karena bosnya. Misalnya bosnya nggak boleh sholat, ya udah gue cuek aja, keluar langsung gitu aja, gak usah pamit, gak usah apa. Ini namanya udah istilahnya menyepelekan Allah, ngapain diperjuangkan gitu. Pekerjaannya pasti semuanya nggak akan berkah begitu. Namun kalau kita udah punya pendirian yang mentalnya, kalau dalam katanya itu mental gold gitu ya. Kalau udah punya mental kayak gitu nggak peduli lah pekerjaan, kalau nggak boleh sholat ya nggak peduli, gue nggak kerja gitu. Akhirnya keluar. Kalau orang udah gitu mentalnya, insya Allah nyari kerjaan yang akan datang pada dirinya gitu. Akidatnya akan terjaga, nggak akan istilahnya orang yang punya mental gold itu dikecewakan oleh Allah, padahal dia keluar kerja dan ingin memuliakan Allah begitu. Kalau dalam surat Muhammad ayat 7 kan intan surullah yang surkum maisabit apa danakum, barang siapa menolong agama Allah maka Allah akan yang menolong dirinya dan meneguhkan pendiriannya begitu, kedudukannya. Kan luar biasa sekali. Jadi kalau orang udah punya mental nggak mengagungkan seseorang, nggak suka caper, terus nggak pedulilah orang mau mengungkap kejelekannya di depan, dia kan udah punya mental yang sangat luar biasa. Kalau
punya iman, koneksi dengan Allah kuat, itu seakan-akan dunia itu dalam genggaman. Jadi kamu atau Anda ingin melakukan apa saja kalau udah punya mental itu menjadi sangat mungkin, karena dunia dalam genggaman dan akhirat itu senantiasa di dalam hati gitu. Itu udah sangat luar biasa. Insya Allah problem seperti yang disampaikan di pertanyaan ini bukanlah masalah yang besar, bukanlah masalah yang heboh, bukanlah masalah yang seperti apapun. Katakanlah masalah itu adalah masalah sepele begitu, ketika kita dapat mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar begitu. Jadi kembali ke intinya atau kesimpulannya, jadilah orang-orang yang punya mental cool tadi, koneksi dengan Allah kuat, menjaga akidah di setiap situasi dan kondisi begitu. Insya Allah Allah lah yang akan memuliakan. Misalnya banyak juga perempuan mau kerja tapi syarat kerjanya harus pakaian yang mentah menarik begitu. Itu kan namanya menodai akidah. Kalau kita mentalnya kuat, ya harus keluar, nggak usah kerja. Mending nggak usah dapat kerja itu daripada kerja tapi dipaksa mengorbankan akidah begitu. Ada juga boleh kerja tapi nggak pakai hijab. Nah sama aja. Kalau kita mental cool, ya mending nggak usah kerja. Pasti ada pekerjaan yang akan diberikan Allah lebih baik. Boleh jadi kita nggak jadi pekerja, tapi malah membuat lapangan kerja, jadi bos dan lain sebagainya. Intinya percaya dirilah teman-teman semua. Saya yakin kalau kita memuliakan Allah, maka Allah akan juga memuliakan kita seperti hadis dan ayat yang telah kami sampaikan. Percayalah begitu. Ya, jadi pokoknya pede, insya Allah jadi. Kalau kita udah mengesampingkan Allah, bagaimana Allah akan memuliakan kita atau menolong kita? Nggak mungkin begitu. Jadi seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Saya rasa cukup jawaban dari kami. Mohon maaf ya bila ada salah kata mengenai alam paper berenang, karena ini kami juga rekod malam hari, kasihan ya mesinnya sama ya gitu. Nggak apa-apa, tapi saya rasa itu dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi terutama dari diri kami pribadi. Semoga bermanfaat, terus juga ke penonton semuanya. Apabila ini bermanfaat silahkan mungkin di share. Yang ingin tanya-tanya lagi, ingin kami jawab ya boleh di kolom komentar maupun di nomor yang udah tertera gitu. Waktu dan tempat sepenuhnya saya kembalikan ke Latif ya. Jadi itulah ya, pertanyaannya sudah terjawab. Jadi karena ini sudah malam ya, jadi kita akhiri saja. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.